Shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini kostum saya agak ceria. Biasanya kan saya kalau di depan suka hitam-hitam gitu. Agak ceria karena bulannya sudah Desember. Ya. Boleh ditampilkan? Oh, saya ada ya. Ya, sama kan warnanya hijau, merah. Enggak ada di Alkitab sih. Tapi hijau merah memang biasanya melambangkan Desember. Sudah 11 bulan, 1 minggu lebih kita di tahun 2024, sebentar lagi masuk 2025. Apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu, sebagian besar saya tidak tahu, sebagian saya tahu karena ada yang dekat. Apapun itu, tantangan, ujian, cobaan, berkat melimpah, semuanya Tuhan yang izinkan. Dan dalam setiap kejadian hidup kita ada pesan Tuhan di dalamnya. Masing-masing Bapak Ibu cari tahu, kita cari tahu, saudara cari tahu, ada apa? Ada kejadian A, apa maksud Tuhan? Ada berkat B, apa maksud Tuhan? Ada kejadian C, ada sakit A, ada kejadian apapun, ada pesan Tuhan apa? Namun apapun itu pesannya, itu karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Kalau saya tegur anak saya, dulu masih SD ada yang saya pukul, mungkin mereka belum memahami. Tapi ketika berjalannya waktu mereka tahu bahwa saya lakukan itu bukan karena saya benci pada mereka. Tapi karena saya sayang sama mereka, saya membentuk mereka sehingga suatu saat jika mereka sudah tidak bersama dengan saya atau bahkan saya yang tidak bersama dengan mereka, mereka mampu menjalani kehidupan. Tuhan selalu bersama dengan kita, namun kita perlu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar dari kisah pelayanan Yesus. Ada pesan apa di dalamnya buat kita? Setiap kejadian di Alkitab apapun itu, sampai sekecil apapun selalu ada pesan Tuhan buat kita. Dan pesan itu adalah bagaimana kita melayani Tuhan, melayani sesama, melayani orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekeliling kita. Ya. Saudara pasti kalau lihat angka ini sudah bisa menebak apa yang akan kita belajar hari ini. Ya, saudara juga sudah pegang handout-nya. Ya. Kita akan belajar mengenai 2 mujizat Yesus yang jumlah orangnya paling banyak dalam Alkitab. Ya. Biasanya Yesus kalau melakukan mujizat ke 1 orang, ke 2 orang, di pesta pernikahan, ketika Yesus sedang berbagi firman, sedang mengajar, ada 10, 20, 30 orang. Kali ini di depan 5.000 orang, laki-laki. Jika dihitung, beberapa ahli Alkitab mengatakan itu bisa 10.000 sampai 15.000. Yang kedua juga begitu, dikali 2 bahkan dikali 3. Jadi ada belasan ribu orang, kalau di total bisa puluhan ribu orang menyaksikan langsung. Dan Yesus mau menunjukkan di situ bahwa dia adalah anak Allah melalui mujizatnya. Jika orang-orang memahami pesan yang ada di dalamnya. Kita akan belajar dari kejadian ini, apa yang sama dan apa yang berbeda, kenapa 2 kali, sehingga kita bisa makin memahami apa yang Tuhan mau sampaikan, dan kita bukan hanya menjadi pendengar, kita menjadi pelaku firman. Ya, kejadiannya ada 2. 1 di 5.000 dicatat, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya, itu dicatat di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya hampir bilang Yahya, terketahuan umurnya. Ya. Kemudian yang 2, yang 4.000 di Matius dan Markus. Yang 5.000 memang sedemikian besarnya sehingga keempat-empatnya mencatat, tapi 4.000 bukan dianggap kecil dan dicatat oleh 2 kitab juga ada sebabnya. Kenapa gambarnya beda? Karena tempatnya memang beda, kejadiannya beda. Dan hampir pasti orang-orangnya juga berbeda. Karena berdasarkan Bible study, jarak dari 2 kejadian ini adalah beberapa minggu, bahkan beberapa bulan. Lokasinya juga cukup jauh berbeda. Jadi orangnya hampir semua tidak mengulang. Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita lihat, ini. Oke. Ini adalah Israel pada zaman Yesus. Ya. Kurang lebih yang penting-penting kelihatan, ini ada Yudea, Samaria, Perea, Dekapolis, Galilea. Nah, di sebelah tulisan Galilea itu ada danau.
Oh bisa ini, tapi nggak kelihatan di sini. Ada danau di situ, Galilea, kemudian ada danau, ada Betsaida, ada Gergesa, Korasin, Kapernaum, Tiberias. Ya, danau itu punya beberapa nama, bergantung dari penduduk sebelah mana yang memberi nama. Jadi ada orang bilang, kok namanya beda-beda? Ada yang bilang Laut Galilea, ada yang bilang Danau Tiberias, ada lagi ada 4 nama, bergantung dari daerahnya. Ya. Nah kita paling sering yang terkenal adalah Laut Galilea atau Danau Tiberias. Itu adalah tempat dari sebagian besar pelayanan Yesus. Yesus berputar di situ dan juga ada di dalamnya. Danau ini lebih kelihatan jelas di sini. Sea of Galilee yang tengah, danau Laut Galilea. Mulai dari Yesus memanggil murid-muridnya, menangkap ikan yang banyak. Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Yesus mengusir setan dan memindahkannya ke babi. Itu sebabnya setelah itu babi menjadi enak. Ya. Lalu kemudian memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Yesus menenangkan badai. Yesus berjalan di atas air. Semuanya di danau itu. Ya. Dan untuk yang 5.000 orang kira-kira di sini daerahnya. Di Betsaida. Penduduk mayoritasnya Yahudi. Dia ada di kurang lebih timur sedikit dari Sungai Yordan. Kalau yang 4.000 kira-kira di daerah sini. Di Dekapolis, ini ada namanya Dekapolis. Deka itu 10, polis itu polis asuransi, bukan. Polis itu kota, metropolis, ya kota metro, Dekapolis, 10 kota menjadi satu supaya mudah menggambarkannya, Yudea sama. Di sini kejadiannya, 5.000 dan 4.000. Nah, mari kita belajar ada pesan Tuhan apa di sini. Ya. Yang pertama adalah, jadi ayat yang saya ambil adalah dari 2 kejadian itu. Ada 2 ayat di masing-masing pembelajaran dan itu adalah ada di 2 kejadian itu. Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Itu di 5.000. Di 4.000 kurang lebih sama. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu yang digaris di sini berarti kosong di handout Bapak Ibu, boleh silakan ditulis. Ya. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. 3 hari mengikuti. Betapa mereka rindu akan pengajaran dan mujizat. 3 hari, saudara. Saya tahu saudara semua mencintai, mengasihi Pastor Ellen, tapi kayaknya belum ada yang mengikuti Pastor Ellen 3 hari 3 malam. Sudah ada, Pastor? Oh, suaminya ya? Oh, cuma 3 hari 3 malam. Itu perlu dipertanyakan. Oke, 3 hari 3 malam mengikuti. Dan Yesus bilang, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Bapak Ibu, belas kasihan. Yesus melihat 5.000 plus kira-kira di double aja lah. 5 tambah 5, 10.000. Ya, kita anggap 5.000 laki-laki, 2.500 perempuan, 2.500 anak. 10.000 aja, angka tengah-tengah. Ada yang mengatakan 18.000, ada yang mengatakan 25.000, saya ambil tengahnya aja. 10.000 orang. Kemudian yang 4.000, kita anggap 8.000. Yesus melihat mereka dengan belas kasihan. Padahal yang ikut itu ada penjahat, ada bajingan mungkin, ada maling, ada pembohong, ada pejinah, ada pendusta, ada segala macam orang. Yesus tidak lihat itu. Yang Yesus lihat mereka mengikuti Yesus dengan setia. 3 hari 3 malam dan kasihan. Kita belajar dari hati Yesus ketika kita melihat orang di sekeliling kita. Apa yang kita lihat? Kekurangan mereka kah? Masa lalu mereka kah? Rumah tangga mereka yang broken home? Anak mereka yang mengecewakan? Tindakan-tindakan yang mereka lakukan terhadap orang lain atau terhadap kita? Atau kita melihat kebutuhan mereka?
Di kiri kanan kita, di sekeliling kita, Tuhan tempatkan kita di sebuah keluarga bukan kebetulan. Kita lahir dari seorang ayah dan ibu, papa dan mama, itu bukan kebetulan siapa mereka. Kita lahir di Indonesia bukan kebetulan, kita lahir di keluarga itu bukan kebetulan. Siapa kakak kita, siapa adik kita, di mana kita bergereja, di mana kantor kita, di mana kita kuliah, kita sekolah. Tidak ada yang kebetulan. Bagaimana kita memandang mereka di sekeliling? Apakah seperti Yesus yang puluhan ribu dia lihat dan dia tahu, Yesus tahu setiap orang sejak lahir apa yang mereka lakukan. Karena dia adalah Tuhan. Dan Yesus tidak menghakimi, tapi dia menolong. Yang pertama adalah belas kasihan. Kita belajar. Tidak mudah. Di kantor ada yang berusaha menjatuhkan kita. Ada yang menggosipkan kita. Di sekolah. Di keluarga ada yang memfitnah kita. Bagaimana kita melihat mereka? Sebagai jiwa yang perlu ditolong? Jiwa yang perlu dibantu? Atau kita mau menghakimi? Yang pertama, itu yang kita belajar. Yang kedua, dari kejadian memberi makan 5.000 dan 4.000 orang laki-laki, totalnya adalah belasan ribu. Apa yang bisa kita pelajari? Di Matius 14 ayat 17, ya, Yesus bilang, kalian yang kasih makan, cari makanannya. Murid-murid bilang, mereka lapar. Kita tidak punya apa-apa. Ini murid sudah ikut Yesus keliling danau, Laut Galilea, Danau Tiberia, sudah lihat mujizat, tapi masih menjawab seperti itu. Ketika Yesus tanya, apa yang ada padamu? Mereka bilang, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus bilang, bawa kemari. Itu di 5.000. Di 4.000, kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Yesus bilang, bawa kemari. Yang Yesus tanya yang ada pada kita. Bukannya enggak ada. Tuhan, saya enggak punya mobil, bagaimana saya mau melayani? Punya apa? Motor? Sepeda? Kaki masih sehat? Masih bisa? Tuhan, saya enggak punya uang untuk melayani, apa yang kita punya? Handphone? Ada datanya, bisa nelpon, bisa kirim WhatsApp, bisa kirim DBR ke orang. Tuhan, saya sakit. Apa yang bisa dilakukan dengan keadaan sakit kita? Pasti ada. Tuhan, saya punya hutang piutang menggunung, dikejar debt collector. Ada yang kita punya. Tuhan, saya lahir dari keluarga yang gak mampu. Ada yang masih kita punya. Itu yang Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Belasan ribu orang perlu diberi makan, cuma ada ini. Yang Yesus tanya, apa yang ada padamu? Musa 4-5 kali menolak Tuhan ketika ditugaskan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Tongkat. Lemparkan jadi ular. Dan tongkat itu yang membelah Laut Merah. Apa yang ada pada kita? Kita pasti punya sesuatu di tengah kekurangan, keterbatasan. Saudara kalau hadir kemarin ya di Natal Umas, mohon maaf, nggak diundang semua karena Natalnya Natal Umas, usia emas. Ya, yang datang adalah home semua, homa-homa dan hopa-hopa. Ini ya. Nah, saudara kalau lihat yang tampil kemarin adalah Natal. Jadi kita punya 4 wilayah. Natalnya dibagi 2 supaya tempatnya cukup. Selipi dan Kuitang dirayakan di Selipi, Umas BSD dan Tangerang atau Sewan dirayakan di sini kemarin. Dan masing-masing wilayah mempersembahkan 2 persembahan. Ada yang menyanyi, ada yang menari saudara. Saudara kalau lihat tariannya, aduh, itu yang begini itu. Nah, mirip. Ada yang berpantun. Itu setelah tampil, itu langsung di-booking oleh beberapa jemaat. Ya, langsung di-booking. Dan saya ada chatnya yang booking. Jelas-jelas dibilang bahwa diminta tampil lagi untuk Natal. Luar biasa. Dengan segala keterbatasannya Bapak Ibu. Umas itu rata-rata di atas 50-55 punya keterbatasan. Ada yang jantung, ada yang diabetes, darah tinggi, sulit jalan, sulit ngomong, dan lain sebagainya. Saya diabetes, kolesterol, punya istri cerewet. Semua ada tantangannya lah Bapak Ibu.
Ya. Namun tetap, ampun Han, namun tetap melayani. Di tengah keterbatasannya. Umas itu sebulan 2 kali pertemuan. Yang satu bentuknya seperti home. Fellowship setelah ibadah. Hadir kira-kira 15 sampai 20 orang. Satu lagi hari Sabtu seperti ibadah. Hadir juga kurang lebih seperti itu. Dengan semangatnya. Diantar, nggak diantar, datang, ditemenin segala macam dan mereka tampil. Dan itu menjadi berkat, yang datang betul-betul diberkati. Kita semua punya kekurangan, punya tantangan, punya ujian. Tapi yang Yesus tanya, apa yang ada padamu? Ya. Yang kedua, apa yang ada pada kita? Itu bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Ada, pasti ada. Tidak mungkin tidak. Saya nggak punya apa-apa, bisa berdoa. Saya nggak bisa berdoa depan mimbar, saya tahu. Nggak semua orang punya kemampuan atau talenta untuk berdoa depan mimbar. Tapi kalau berdoa berdua, pasti bisa. Atau berdoa sendiri, listnya sudah ada. Hubungi Pastor Ellen. Pastor Ellen minta listnya orang-orang yang sakit. Kalau mau tahu listnya live, we pray. Ada itu. Minta. Selalu ada yang bisa kita lakukan. Saudara, ada yang naik KRL, MRT, LRT, sekali naik di depan saudara ada 20, 30, 40 orang. Coba kalau saudara nggak ngapa-ngapain, daripada scrolling yang itu tadi, saya nggak boleh nyebut merek. Coba pilih salah satu saudara doakan. Saudara rugi apa? Pilih salah satu yang wajahnya paling memelas. Saudara kalau naik KRL, pulang antara jam 6 sampai jam 8, hampir semua memelas wajahnya. Pilih aja satu, doakan Tuhan, saya berdoa, apapun masalah dia, tantangan ujian dia, Tuhan tolong. Dan kalau dia bukan anak Tuhan, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, agar ada yang mengabarkan kabar keselamatan, dan juga dia diselamatkan. 1 menit. Terus kita mau bilang, saya nggak punya apa-apa. Nggak punya apa. Berdoa dalam hati pasti bisa. Ingat ketika saudara terpuruk, jatuh, sakit, punya hutang, dikejar orang, punya masalah dengan suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, saudara berdoa dalam hati kan? Ya seperti itu doanya. Ya, mari apa yang kita punya kita pakai. Berikutnya apa yang kita bisa pelajari? Di Markus 6 ayat 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Murid-muridnya bilang, masa ini mau disuruh pergi beli? Jawabannya berdasarkan keterbatasan. Kamu harus memberi mereka makan, kata mereka. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Menjawab dengan alam pikirannya sendiri. Tidak menyertakan solusinya Tuhan. Betapa banyak ketika kita punya masalah, kita langsung cari dengan jalan kita. Dan dengan keterbatasan. Karena uang saya 5.000 Tuhan, maka saya akan ke klinik untuk periksa. Padahal Tuhan punya rencana lain. Karena uang saya cuma 1.000 Tuhan, maka saya akan cicil hutangnya 100-an. Padahal Tuhan punya rencana lain. Mereka menjawab dengan keterbatasan. Melihat keterbatasan menjadi solusi, tidak melihat Tuhan. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikannya. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Kamu yang digaris bawahi dan murid-murid. Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Untuk ikut terlibat. Ini Yesus punya kemampuan melipat gandakan. Jadi mujizat Tuhan itu ada mujizat restorasi, kesembuhan. Ada mujizat mengubah air jadi anggur. Ada juga mujizat melipat gandakan, bahkan menciptakan. Ini salah satunya. Kalau Yesus bisa melipat gandakan roti, bisa nggak Yesus langsung kirim rotinya kepada 5.000 orang? Bisa. Mana buktinya? Mana dari langit? Itu turun langsung ke tenda-tendanya orang Israel. Bisa. Yesus bisa saja melemparkan roti itu kepada mereka, atau tahu-tahu ada di tangan mereka, atau jatuh dari langit ke tangan mereka. Tapi apa yang Yesus bilang? Yesus memberikannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya terlibat. Ada tugas. Yesus menciptakan mujizat, Yesus melakukannya bagiannya,
Kita lakukan bagian kita. Mari terlibat. Terlibat di gereja, terlibat di pelayanan. Ada begitu banyak, hubungi kami. 081 sekian. Bapak Ibu hubungi pengurus gereja, sebagian besar ada di depan ini. Tanyakan, saya bisa melayani apa? Yang suaranya oke, bisa jadi PW. Ya. Saya dulu mau ikut jadi PW, katanya terlalu bagus, kasihan nanti yang lain, kalian yang lain minder, sehingga saya diberi nasihat untuk, nggak usah lah Pak, Bapak asyir aja. Oh siap. Ya, saudara punya apa untuk ikut terlibat? Ya. Pelayanan di manapun, di gereja, di kantor, di sekolah, kita ada home plus. Saya di kantor selama bertahun-tahun, saya punya grup beberapa orang Kristen, dari 250 orang karyawan yang di gedung, itu ada banyak orang Kristen, tapi ada 5-10 yang mau berdoa bersama, kami bikin grup WhatsApp. Sekali-sekali posting di situ, ajak berdoa, kalau ada masalah, ada proyek, ada apa berdoa. Dan ketika ada home plus, maka orang-orang itu tersebut saya bilang, ayo kumpul yuk. Ngumpulin nggak gampang. Kumpul yuk 15 menit setiap minggu, hari Jumat. 8.15 sampai 8.30 supaya tidak mengganggu jam kantor. 15 menit aja. 5 menit firman, 5 menit satu lagu pujian, 5 menit doa. Dari 250 itu, setengah adalah anak Tuhan. 125. Dari 125 itu yang hadir adalah 5 pertama. Jalani aja apa yang ada. Gitu. Butuh proses. Sekarang sudah 10, 12, saya jadi ingat murid Tuhan 12. Walaupun saya yakin gak ada Yudas di situ. Gitu. Dan berapapun yang Tuhan kirim, kita layani. Emangnya Pastor Allen bilang, karena baru 150, belum 500, saya nggak layani dulu ya. Saya tunggu sampai 500 atau 1000. Enggak, Tuhan kirim berapapun, kita layani. Saudara terlibat, ayo terlibat. Terlibat dalam kegiatannya, terlibat dalam pelayanannya, bisa pilih apapun, ada begitu banyak. Yang misi, yang doa, yang asyir, yang PW, yang banyak, mari terlibat. Yesus meminta murid-muridnya untuk terlibat. Berikutnya, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan yang sisa 12 bakul penuh. Saya belum menemukan jawabannya siapa yang bawa bakul pada saat itu. Kemungkinan orang Manado. Jangan tersinggung, saya juga Manado. Ya, nanti dicegat lagi di luar ntar. Ya Bapak Ibu, dikumpulkan 12 bakul. Dicukupkan, dikenyangkan, dan masih ada lebihnya. Saya yakin, walaupun tidak ditulis, lebihnya tidak dibuang. Dipakai lagi, diberikan lagi untuk perjalanan berikutnya. Ya. Yang di 4.000, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh, 12 dan 7. Yesus kalau memberikan solusi, itu selalu tepat, cukup, bahkan berlimpah. Cukup buat kita, dan kalau melimpah, berarti ada maksud Tuhan di dalamnya. Ya, kita makan paling mentok 1 hari 3 kali. Kalau Tuhan beri kita lebih, ada maksud Tuhan di dalamnya. Ya, kita tidur perlu ranjang, paling mentok 2 kali 2, kalau model tidurnya seperti saya. Saya tidurnya gaya helikopter. Kalau bangun, bantal di mana, selimut di mana, istri di mana. Gitu. Pokoknya saya bersihkan itu 2 kali 2. Kalau Tuhan beri lebih, berarti kan ada maksud Tuhan di dalam. Tuhan kalau memberkati, cukup, bahkan melimpah. Tuhan tahu kebutuhan kita, masa Tuhan nggak tahu kebutuhan kita? Tuhan tahu kita sakit, Tuhan tahu kita punya hutang, Tuhan tahu kita punya masalah dalam suami istri. Ketika dipulihkan, itu cukup bahkan berlimpah. Ya kan hanya pemulihannya cukup dan melimpah ya dalam hubungan kita. Karena saya diampuni. Saudara, solusi dari Tuhan, waktunya selalu tepat.
jumlahnya tepat, takarannya tepat. Dan kalau Tuhan beri lebih, ada maksud Tuhan di dalamnya. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Dan ada beberapa hal lagi sebenarnya kalau kita jadikan series ini panjang, namun ada 2 hal lagi yang kita bisa pelajari dari kejadian Yesus memberi makan 5.000 dan 4.000 orang ini. Ya. Ada ahli-ahli Alkitab yang menghubungkan angka-angka di kitab Perjanjian Lama dan Baru itu dengan pesan Tuhan. Dan itu memang benar. Kenapa Tuhan ciptakan 7 hari, kenapa 12, kenapa 40, kenapa Mazmur berapa itu yang abjad itu? Abjadnya Ibrani, itu setiap huruf depannya adalah abjad sehingga abjadnya selesai. Selalu ada simbol-simbol, selalu ada angka-angka di dalam Alkitab. Yang tujuannya pesan Tuhan untuk kita lebih memahami. 5.000 itu di dekat Betsaida. Penduduknya mayoritas Yahudi yang tadi saudara lihat di atas. Menunjukkan bahwa Yesus memang datang kepada umat pilihannya. Yang 4.000 itu di daerah Dekapolis, 10 kota dalam satu daerah. Itu mayoritas bukan orang Yahudi. Itu setiap kota ada mayoritasnya, ada orang Syria, ada bangsa-bangsa lain, ada dari Persia, kemudian ada dari sekarang Yordania, kemudian ada dari Lebanon, bangsa-bangsanya di sini, dan Yesus melakukannya di situ. Jadi Yesus melakukan mujizatnya di daerah orang Yahudi, juga di daerah non-Yahudi. 5.000, sisanya 12 bakul. Menurut beberapa ahli numerologi Alkitab dan Taurat, 5 itu Taurat, 12 itu suku. Menunjukkan kasih Yesus kepada umat pilihan. Tidak bisa dipungkiri, Yesus orang Yahudi, lahir di sana dan memulai pelayanannya di sana. Namun Yesus mengasihi semuanya. 4.000 sisa 7 bakul. 4 itu 4 penjuru bumi, 7 itu hari penciptaan. Yesus mau menunjukkan, kenapa sih diulang, saudara? Kenapa mujizat ini diulang sampai 2 kali? Yesus mau menunjukkan kasih Tuhan untuk semua orang, untuk semua bangsa. Apa yang bisa kita pelajari ketika kita melakukan misi, kita melakukan penginjilan, kita tidak melihat apapun latar belakang, suku, ras, bangsanya. Kalau Tuhan kirim kita ke sana, kita berangkat. Tuhan kirim kita ke Papua, Tuhan kirim kita ke Poso, Tuhan kirim kita ke belakang gereja. Apa nama tempatnya? Yang kita Legundi ya? Yalguti. Kita ada pelayanan di sana, kemanapun Tuhan kirim, kita berangkat. Berapa yang diselamatkan? Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita menyampaikan. Roh Kudus yang menobatkan orang, bukan kita. Ada orang yang sudah bertahun-tahun kita injili, belum bertobat. Ada yang 2-3 kali kita beritahu tentang Yesus, dia terima Yesus. Karena sebelum kita, mungkin ada 10-12 orang yang sudah menyampaikan. Tapi Roh Kudus dia berbicara pada saat kita. Tuhan kerjakan bagian Tuhan, kita kerjakan bagiannya. Semua bangsa. 5.000 itu ada di daerah Padang. Subur, saudara kalau buka, baca kisahnya, kejadian itu di daerah Padang berumput. Daerah yang subur. Ya. 4.000, Yesus memberi makan 4.000 orang, itu di daerah yang berbatu dan kering. Tandus. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu di musim semi, makanya padangnya berumput. Atau itu kira-kira di awal musim panas. Di sana ada 4 musim ya. Musim semi itu ketika patokannya bunga bersemi, pohon bersemi. Lalu musim panas, lalu musim gugur, daun gugur, pohon gugur, lalu musim dingin. Musim dingin bisa ada salju, bisa tidak, 4 musim. Yang 5.000 itu di musim semi. 4.000 di akhir musim panas atau sudah masuk ke musim gugur, makanya kering. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kasih dan mujizat Tuhan di segala keadaan, di setiap musim kehidupan. Saudara sedang berada di keadaan mana? Saudara sedang di padang rumput? Saudara sedang di daerah yang tandus, kering? Saudara ada di awal musim, ada di akhir musim? Sakit,
Utang piutang, hubungan, bisnis, pekerjaan, apapun itu, Tuhan sanggup tolong. Tuhan bisa tolong. Ketika kita datang dan menyerahkan apa yang ada, bukan menyerah dengan apa yang ada. Bukan menyerah dengan apa yang ada, tapi datang dengan apa yang ada dan mengatakan, Tuhan saya mau melayani Engkau dan saya percaya pertolongan-Mu, maka enggak kenal musim. Tuhan akan tolong. Saya undang trip praise and worship untuk naik. Saudara, hari ini kita belajar miliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Seperti Yesus yang melihat semua orang dengan segala kebutuhannya. Bukan karena dosanya. Serahkan segala keterbatasan kita kepadanya. Bukan menyerah, tapi serahkan bahwa Tuhan bisa melipat gandakan. Tuhan bisa melakukan mujizat. Tuhan bisa melakukan pertolongan. Kemudian terlibat dalam kegerakan kasih-Nya. Layani Tuhan. Keluarga saya masih berantakan. Kita layani sesuai kemampuan kita. Mungkin kalau kita belum beres sama Tuhan, kita nggak bisa melayani di mimbar. Mungkin ada peraturan begitu, tapi bisa melayani di yang lain. Ya. Saudara bisa melayani di banyak hal. Tidak harus tampil, tidak harus terlihat. Bisa tersembunyi, bisa berdua aja dengan gembala, wakil gembala, para leader di sini, saya mau melayani ini, saya mau melayani itu. Saya mau jadi tim doa, apapun itu sambil melakukan pemberesan dengan Tuhan. Layani. Dan kita akan melihat Dia mencukupkan bahkan sampai berlimpah. Dan kalau sudah berlimpah apa? Agar kita jadi berkat bagi banyak orang. Kita belajar dari pelajaran hari ini. Bagaimana kita akan menghabiskan 2024 dan masuk ke 2025. Yesus sampai mengulang 2 kali. Dan ketiga yang 4.000 itu masih ada murid-murid yang ragu. Masih ada yang jawab, diberi makan apa? Padahal beberapa minggu, beberapa bulan sebelumnya itu sudah melihat mujizat Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, masih ada keraguan. Bagaimana dengan kita? Apa solusinya? Dekatkan diri dengan Tuhan. Pahami bahwa semua mujizat, kejadian, pertolongan Tuhan yang pernah terjadi, baik tercatat di Alkitab maupun tidak tercatat, bisa terjadi pada kita. Bangsa Israel tidak dekat pada Tuhan. Ketika harus menghadap Tuhan, mereka kirim Musa. Musa, kamu aja yang berangkat. Musa, kamu aja yang naik. Imam aja yang bicara, imam besar aja yang bicara. Mereka tidak. Dan walaupun mereka sudah melihat bagaimana Tuhan menghukum Mesir, bagaimana Tuhan membelah laut, bagaimana Tuhan memberikan mujizat, mana, roti, bagaimana Tuhan membelah batu untuk memberi air, begitu banyak pertolongan. Mereka masih keras kepala, masih tegar tengkuk. Karena tidak punya perjalanan pribadi dengan Tuhan. Mari saudara-saudara miliki perjalanan pribadi dengan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan, pahami sehingga kita yakin keterbatasan kita, kekurangan kita, masalah kita, persoalan kita, tantangan hidup kita, itu tidak menjadi halangan bagi Tuhan menolong kita dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.